Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Fuadi akan mempresentasikan tentang penerapan resiko pada perbankan syariah, yaitu resiko hukum dan resiko operasional. Kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Muhammad Izzat Fuadi dengan NPM 0097, kemudian ada Frisky Nadia Tamara NPM 0080, kemudian ada Elis Tiorini NPM 0104 dan juga Riko Ardiansyah NPM 110. Yang pertama ada risiko hukum. Jadi manajemen risiko hukum ini adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini itu timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai. Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan juga bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Yang pertama ada profil risiko hukum. Jadi profil risiko hukum ini merupakan gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada organisasional bank syariah, baik badan usaha syariah atau unit usaha syariah. Seluruh bank usaha syariah dan juga unit usaha syariah itu harus menyusun laporan profil risiko untuk kepentingan pelaporan kepada OJK sekaligus menjadi bahan supervisi pengendalian risiko secara efektif. Dalam menilai risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan itu terdapat 3. Yang pertama yaitu faktor litigasi, terus ada faktor kelemahan perikatan, dan yang ketiga ada faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Berikutnya ada penerapan manajemen risiko hukum. Penerapan manajemen risiko khususnya risiko hukum bagi bank syariah harus dilaksanakan dengan mencakup yang pertama ada pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan juga DPS. Beberapa hal spesifik yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif dewan komisaris direksi dan DPS adalah yang pertama ada kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris direksi dan DPS. Jadi direksi itu harus menerapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk melibatkan karyawan bank syariah atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan bagian hukum atau satuan kerja terkait. Kemudian direksi dan dewan komisaris wajib menerapkan legal governance. Legal governance itu yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan juga menginterpretasikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan. Kemudian direksi wajib memastikan legal konsistensi. Direksi juga wajib memastikan adanya legal completeness. Kemudian DPS harus melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko. Kemudian yang kedua ada sumber daya insani. Bank syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan melakukan ketentuan intern atau ekstern serta kode etik internal bank syariah. Kemudian yang ketiga ada organisasi manajemen risiko hukum. Jadi di sini bank syariah harus memiliki satuan kerja atau fungsi yang berperan sebagai legal watch yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Kemudian bank syariah harus memiliki satuan kerja atau fungsi independen yang menilai dan memantau secara kontinu implementasi manajemen risiko atau risiko hukum. Dan yang terakhir ada satuan kerja itu juga berfungsi sebagai penanggung jawab untuk mengembangkan dan mengevaluasi strategi. Berikutnya ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dalam melakukan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum, secara spesifik bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kegiatan, prosedur, dan penetapan limit, yaitu yang pertama ada strategi manajemen risiko, kemudian yang kedua ada tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kemudian yang tiga adalah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit itu sendiri.
Kemudian ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Di dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko ini yang pertama ada identifikasi risiko hukum, kemudian yang kedua ada pengukuran risiko hukum, ada pemantauan risiko hukum, pengendalian risiko hukum, dan juga sistem informasi manajemen risiko hukum. Kemudian berikutnya sistem pengendalian intern. Penilaian proses penerapan manajemen risiko hukum yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Selanjutnya, penilaian risiko inheren untuk risiko hukum. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memerangi posisi keuangan bank syariah. Terdapat 5 kategori untuk matriks penetapan tingkat risiko inheren dan risiko hukum. Yang pertama low, kedua low to moderate, 3 moderate, 4 moderate to high, dan terakhir high. Selanjutnya, kualitas penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama ada tata kelola risiko mencakup evaluasi, kedua kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi, ketiga proses manajemen risiko, sistem informasi, dan SDM mencakup evaluasi, keempat sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi. Matriks penetapan kualitas manajemen risiko untuk risiko hukum dibagi menjadi 5, yang pertama string, kedua satisfactory, ketiga fair, keempat marginal, dan terakhir unsatisfactory. Risiko operasional. Risiko operasional diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau akibat kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi kinerja operasional bank. Turunan dari risiko operasional. Yang pertama, risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Terdapat 2 topik. Yang pertama, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko strategik. Yang kedua, pengendalian risiko strategik. Selanjutnya, untuk risiko yang kedua, pemahaman risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan risiko kerugian baik finansial maupun non-finansial yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal atau eksternal dan peraturan lain yang berlaku. Pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan ada 3. Yang pertama, aktivitas usaha bank, yaitu jenis dan kompleksitas usaha bank, termasuk produk dan aktivitas baru. Yang kedua, ketidakpatuhan bank, yaitu jumlah atau volume dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur. Terakhir, litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi dan keluhan nasabah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bank memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan. Ada beberapa berkaitan efektivitas tersebut. Yang pertama ada kebijakan risiko kepatuhan. Kebijakan risiko kepatuhan ini mengatur beberapa hal. Yang pertama, ketepatan penetapan limit risiko. Yang kedua ada konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan arah dan strategi usaha bank. Kemudian ada penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui proses secara berkala. Kemudian ada prosedur risiko kepatuhan. Prosedur risiko kepatuhan ini sering juga disebut dengan SOP kepatuhan. SOP ini mengatur detail dan kebijakan yang sudah digariskan oleh bank. SOP kepatuhan mengatur misalnya ketentuan kepatuhan terhadap kehati-hatian bank. Misalkan dalam peraturan BMPK, peraturan GWM, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sumber daya manusia. Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan SOP kepatuhan memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang sesuai. Untuk itu, bank perlu mempunyai hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketepatan program kompensasi dan pengelolaan kinerja karyawan dan pejabat bank. Yang kedua ada tingkat turnover karyawan dan pejabat bank yang menduduki posisi strategis pada bank.
Kemudian ada kecukupan program pelatihan. Kemudian yang terakhir ada sistem pengendalian. Sistem pengendalian terhadap risiko kepatuhan ini akan baik apabila bank terdapat yang pertama ada efektivitas dan independensi fungsi audit, unit quality assurance atau apabila ada, kemudian ada satuan kerja manajemen risiko, akurasi kelengkapan dan integritas laporan serta manajemen sistem informasi, keberadaan sistem pemantauan terhadap irregularitas yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposur risiko. Kemudian yang ketiga ada pemahaman risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara disebabkan adanya tuntutan hukum pada bank, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko hukum. Bank melakukan identifikasi risiko hukum yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi dan MIS, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian dalam pengendalian risiko hukum, ini satuan kerja bidang hukum harus melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforceability tersebut guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian. Kemudian yang keempat ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dampak dari kejadian resiko reputasi pada umumnya menyebabkan keinginan konfirmasi bagi bank. Kemudian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen dalam resiko reputasi. Bank melakukan identifikasi resiko reputasi yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan, investasi, operasional, dan jasa. Risiko operasional di bank. Ada cause, event, dan efek. Yang pertama ada penyebab. Sesuai definisi risiko operasional, penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional. Kemudian yang kedua ada kejadian. Kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu manajemen risiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau kategori kejadian yang paling dominan. Jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menetapkan kategorisasi kejadian risiko operasional dalam 7 kategori. Yang pertama ada internal fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan. Tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal.
Misalkan kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang untuk menggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua ada external fraud. External fraud itu merupakan kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Misalkan kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan ke perusahaan. Kemudian yang ketiga ada praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Dalam praktik dalam hal ini, kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Misalkan kerugian karena adanya pemugakan karyawan. Kemudian yang keempat ada pelanggaran produk dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten, kemudian yang tidak disengaja. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Misalkan kerugian karena adanya komplain atau tuntutan dari nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia oleh si pemilik nasabah. Kemudian yang kelima ada kerugian atas aset fisik. Kerugian ini yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Misalkan kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi atau banjir bandang yang mengakibatkan aset-aset fisiknya itu hilang. Kemudian yang keenam ada gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem, misalkan kerugian karena kerusakan hardware yang bisa menghambat kerja dari semua karyawan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ada eksekusi pengiriman dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya kerugian karena adanya kesalahan pembukaan atau pembukuan atau accounting, termasuk backdating dan koreksi penyesuaian. Kemudian yang ketiga ada dampak. Suatu event terkait risiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian, baik kerugian finansial maupun non finansial. Kemudian dari dampak itu contoh kejadian kerugian finansial secara langsung. Yang pertama itu berkurangnya nilai aset atau write down. Penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian atau kerugian operasional. Kemudian ada hilangnya hak kepemilikan, misalkan pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang sah dan tidak dapat dilakukan recovery atau dikembalikan. Kemudian ada ganti rugi, pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok atau bunga sebagai pengganti atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Kemudian ada keputusan kewajiban hukum, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti atau keputusan pengendalian. Seperti yang pertama ada keputusan pengadilan, settlements dan biaya-biaya hukum lainnya, peraturan dan kepatuhan.
Kemudian ada penalti pajak, denda atau biaya langsung sehubungan yang berhubungan dengan adanya penalti-penalti lainnya seperti hilangnya izin usaha. Kemudian yang terakhir ada kerusakan pada aktiva. Pengurangan langsung pada nilai aset fisik termasuk sertifikat karena suatu keadaan darurat bencana alam atau kecelakaan. Kemudian ada contoh kejadian kerugian finansial secara tidak langsung. Yang pertama, menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif. Kemudian yang kedua ada offline yang cukup lama dan sering. Kemudian sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dalam menyampaikan presentasi kami, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.